Salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katarino Bacuramin Kasaruka, Basengat Kak Julata. Resiko keselamatan dan kesehatan di rumah sakit merupakan salah satu resiko yang harus kita perhatikan. Berikut salah satu informasi terkait keselamatan dan kesehatan pegawai di rumah sakit yang akan disampaikan oleh tim K3 Rumah Sakit Dr. Agus Jam Kabupaten Ketapang. Silakan, selamat menyaksikan. Salam sehat selalu. Kami dari Komite K3 RSUD Dr. Agus Jam Ketapang akan menyajikan informasi tentang bagaimana cara penanganan tumpahan bahan berbahaya dan beracun atau B3 di lingkungan rumah sakit. Video ini bertujuan agar setiap pegawai di rumah sakit dapat mempraktikkan bagaimana cara penanganan tumpahan B3 jika terjadi di unit kerja masing-masing. Seperti kita ketahui, rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit. Salah satu sumber bahaya di rumah sakit dari segi kimia adalah adanya bahan berbahaya dan beracun atau B3. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian B3 adalah zat, bahan, dan atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Klasifikasi B3 berdasarkan sifat zat atau bahan, diantaranya adalah bahan yang bersifat korosif, bahan yang bersifat pengoksidasi, bahan yang bersifat iritasi, dan bahan yang bersifat mudah menyala, serta bahan lainnya. Adapun contoh B3 di rumah sakit, diantaranya alkohol 70%, antiseptik fofidin iodin, cairan pembersih instrumen seperti sidizim dan sidik opa, dan deterjen, serta lain sebagainya. Apa yang dilakukan saat terjadi tumpahan B3 di unit kerja? Nah, saat terjadi tumpahan B3, maka tindakan yang pertama kali harus dilakukan adalah identifikasi lokasi terjadinya tumpahan, jumlah bahan yang tumpah, sifat kimia, sifat bahaya zat, dan ketahui teknik aman dalam penanganannya. Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk menangani tumpahan B3 adalah menggunakan spill kit bahan kimia yang isinya terdiri dari gaun pelindung atau apron, sarung tangan, masker, kacamata pelindung atau goggles, kantong plastik berwarna kuning sebanyak 2 buah, sekop dan pengikis, tisu kertas, semprotan larutan deterjen, pasir untuk mengisolasi perluasan, serta yang perlu dipersiapkan juga alat pembersih lantai atau pengepel, dan papan peringatan. Cara penanganan tumpahan B3 adalah: pertama, dekatkan spill kit bahan kimia dan pasang papan peringatan. Kedua, gunakan APD, mulai dari apron, masker, kacamata, dan sarung tangan. Tiga, lokalisasi tumpahan menggunakan pasir untuk membatasi area tumpahan. Keempat, bersihkan tumpahan B3 menggunakan kertas tisu. Kelima, semprot dengan cairan deterjen
dan bersihkan kembali menggunakan tisu yang telah dipersiapkan. Keenam, masukkan bekas tisu ke kantong kuning pertama yang telah disiapkan. Ketujuh, bersihkan sisa pasir pembatas menggunakan sekop dan pengikis. Kedelapan, masukkan sekop yang telah digunakan ke kantong kedua untuk dilakukan dekontaminasi. Kesembilan, petugas mengepel seluruh area yang terkena B3. Kesepuluh, petugas membuka APD yang digunakan, sarung tangan dimasukkan ke kantong pertama, apron dan Google dimasukkan ke kantong kedua untuk dilakukan dekontaminasi. Ke-11, petugas memasukkan kantong bekas tumpahan ke tempat sampah. Ke-12, petugas mencuci tangan dengan menggunakan prinsip 6 langkah. Ke-13, petugas merapikan alat yang telah digunakan. Apakah memang perlu setiap pegawai di rumah sakit mengetahui cara penanganan tumpahan B3 di rumah sakit? Nah, menurut Bu Dini selaku apoteker farmasi klinis, apakah memang perlu setiap pegawai rumah sakit mengetahui bagaimana cara penanganan tumpahan B3 ini? Bagaimana Bu Dini? Baik, selamat pagi Bu Dini. Menurut saya sangat perlu bagi setiap pegawai rumah sakit mengetahui tentang masalah penanganan tumpahan dari bahan berbahaya dan beracun ini, karena bahan B3 ini merupakan salah satu sumber bahaya yang menjadi resiko kesehatan pegawai rumah sakit. Jadi setiap unit yang memang mempunyai B3 di unitnya masing-masing perlu memahami bagaimana cara penanganan tumpahan sehingga dapat mencegah sedari dini resiko kesehatan bagi pegawai rumah sakit. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ibu atas penguatannya. Demikian penyajian video tentang cara penanganan tumpahan B3 di lingkungan rumah sakit. Semoga kita selalu diberikan keselamatan dan kesehatan dalam menjalankan tugas kita sehari-hari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam K3.